Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah anak muda yang pernah menyakiti wanita suku Dayak. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa sediakan kopi dan cemilan biar bisa menikmati cerita saya. Nah, anak muda ini berasal dari Pulau Jawa. Dia bekerja sebelum ke Kalimantan, dia bekerja bekerja buruh di pabrik dengan gaji yang kecil lah. Dengan dia menghidupi membiayai 4 orang adiknya dan ibunya kan udah tua. Dan seorang bapak yang udah meninggal, dia semangat lah untuk mencari nafkah. Dengan gaji yang sangat kecil, dia mendapatkan tawaran dari seorang teman untuk bekerja di pedalaman Kalimantan sebagai kernet supir kernet supir kayak model pengangkut kayu batang pohon. Nah, dengan gaji yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dia dengan semangat mengiyakan pekerjaan itu, dan tidak lama kemudian dia berangkatlah bersama temannya ke Kalimantan pedalaman untuk bekerja. Nah, selama 4 tahun dia bekerja, alhamdulillah dia bisa membayar hutang almarhum bapaknya dulu yang pernah menggadaikan surat rumah. Alhamdulillah, setelah itu dia juga supel sama warga sekitar perkampungan Kalimantan itu pedalaman. Selama 4 tahun itu dia dengan semangat bekerjanya dan dapat tawaran lagi dari bosnya untuk pindah area baru, masih di Kalimantan juga pedalaman, tapi di area baru. Wah, dia antusias sekali si Yanto ini untuk mengajukan dirinya sebagai pekerja yang di area baru itu. Karena area baru itu kan mungkin pohonnya masih lebih banyak ya, sehari bisa 18 kali ritan itu. Nah, si Yanto ini selain dia semangat dalam bekerja, dia juga supel dalam pergaulan. Buktinya belum lama kerja di sana, di barak tinggalnya kan di barak pekerja. Dia sudah bisa berkenalan dengan warga sekitar, anak-anak muda lah warga sekitar. Dan juga si Yanto ini berkenalan lah sama wanita suku Dayak. Dia cantik sekali, kulitnya putih, dan ternyata wanita Dayak itu juga jadi incaran para anak-anak muda di sana. Sebut saja namanya Susi. Nah, si Susi ini walaupun dia wanita, ya dia juga pandai bergaul dengan cowok-cowok. Ya, ada perempuan juga yang lain, tapi si Susi ini lebih cantik dibanding yang lain-lainnya, makanya jadi incaran anak-anak muda sana. Si Yanto nggak sabar lah, langsung nggak lama kenalan lagi, kira-kira ada 2 bulanan atau 3 bulanan ya, langsung melamar si Susi ini. Dia bilang ke Susi, "Sus, maukah kamu menikah sama aku? Kalau kamu mau, nanti aku ke rumah orang tua kamu." Susi awalnya sih diam, tapi lama-lama kan mengiyakan, karena emang Susi juga suka sama si Yanto. Wah, karena si Yanto ini benar-benar cinta lah, kepincut sama si Susi karena kecantikannya ya. Akhirnya
jelang seminggu apa 2 minggu itu si Yanto minta bantuan ke manajer perusahaannya untuk mendampingi dia untuk melamar ke orang tuanya Susi, karena orang tuanya Yanto dan adik-adiknya nggak bisa datang karena ya orang tuanya itu karena udah tua dan adik-adiknya juga sibuk dengan sekolahnya lah ya, nggak bisa datang. Jadinya manajernya yang melamar Susi untuk Yanto. Setelah manajer dan si Yanto itu ke rumahnya orang tuanya Susi untuk melamar, akhirnya diterima sama orang tuanya Susi, langsung mengadakan pernikahan dan perayaan pernikahan ya, dengan segala macam bentuk adat istiadat suku Dayak ya, yaitu biasanya sih membawakan beberapa ekor ayam dan ekor babi, karena di saat itu kan suku Dayak biasanya seperti itu. Dan acara sangat meriah sangat meriah kalau bagi ukuran orang Jawa ya, tapi kalau bagi ukuran orang suku Dayak itu sangat sederhana, karena suku Dayak itu biasanya merayakan pernikahan itu sampai berhari-hari. Nah, setelah lamaran dan ibaratnya ijab kabul ya kalau kita bilang ini selesai, dan si Yanto sudah berumah tangga sama si Susi, tinggal bersama, masih di barak lah, tinggal bersama masih di barak. Nggak di rumahnya Susi, nggak di rumahnya Yanto, emang belum punya rumah di sana. Akhirnya setiap harinya pagi sampai sore si Yanto bekerja, dan pulang bekerja si Yanto menikmatilah pernikahan barunya ini sama si Susi. Tiap malam dia ya bercintalah sama si Yanto. Kalau Yanto nggak memakai jamu kayak model pasak bumi itu, Yanto udah tepar lah, nggak kuat buat besok bekerja, karena si Susi sangat lihai lah untuk masalah seperti itu. Selang berapa lama pernikahan Yanto dan Susi ini, kira-kira sudah 4 tahunan lah, 5 tahunan, tapi si Yanto dan Susi belum dikaruniai anak lah ya, tapi si Yanto dan Susi tidak mempermasalahkan itu. Dia enjoy aja untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Gak lama dia dapat surat dari orang tuanya, dari ibunya, tapi mungkin yang nulis kan anaknya, nggak mungkin ibunya ya, dengan kata-kata, "Assalamualaikum Yanto, ini ibu, tolong pulang ke desa, ibu akan menikahkan kamu dengan wanita gadis desa yang ibu pilih, karena pernikahan kamu sama orang Dayak, perempuan Dayak ini sudah 5 tahun belum dikaruniai anak, dan ibu kepingin memomong cucu, makanya ibu kepingin kamu pulang dan menikah sama orang sini. Secepatnya Yanto pulang ya." Wah, di situ Yanto langsung bingung bukan kepalang. Duh, gimana toh ibu nih, orang aku udah nikah malah suruh nikah lagi ya kan, namanya juga anak atau apa kan pemberian Tuhan, masa saya harus mengatur semua itu kan nggak mungkin. Nah, di kebingungan si Yanto langsung bilanglah ke manajer perusahaan untuk curhat lah, ibarat curhat.
datang ke manajer perusahaan, Pak, aku bingung kenapa toh? Aku dapat surat dari dari ibu di desa, aku suruh pulang ke desa. Loh, kok dapat surat dari ibu pulang ke desa, kok bingung? Ya pulang toh ya. Dia bilang gitu, Pak, manajernya. Bukan masalah itu, Pak, masalahnya ibu saya nyuruh saya pulang untuk menikah lagi, karena ibu saya kepingin banget ngomong cucu, karena pernikahan saya sama si Susi ini kan belum dikaruniai anak selama pernikahan saya udah 5 tahun ini. Aduh, kok ibu kamu berpikirnya seperti itu ya? Kan nggak relevan kalau berpikir seperti itu. Coba dibalik, kalau ibu kamu waktu dulunya digitukan gimana? Iya Pak, aku juga tahu seperti itu, tapi gimana lagi Pak, aku sayang sama istri saya dan aku juga sayang sama ibu saya sangat hormat sama ibu saya. Saya jadi bingung Pak, mau ngomong ke Susinya gimana. Susi udah tahu masalah ini? Belum Pak, belum tahu. Oh gitu ya. Ya udah gini aja, kamu bilang sama Susi dapat surat dari ibu kamu disuruh pulang. Ya dengan alasan apa kek? Karena sakit kayak apa gimana, ada yang sakit di desa apa gimana? Terus kalau dia mau ikut gimana Pak? Gini aja, kalau si Susi mau ikut bilang nggak punya uang buat bareng-bareng ke sana, uangnya hanya bisa untuk 1 orang, gitu aja alasannya. Oh gitu ya Pak. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak sarannya Pak. Ya udah, hati-hati toh, cutinya jangan lama-lama toh. Iya Pak, siap Pak. Akhirnya si Yanto pulang dan dia pura-pura bingung lah, linglung ya, emang benar-benar bingung, linglung lah ya. Di satu sisi dia sayang banget, cinta banget sama si Susi, di satu sisi dia juga menghormati ibunya dan sayang sama ibunya. Nah si Susi di rumah di barak itu ngelihat suaminya si Yanto kok bingung, kok sedih, kok melamun. Ditanyalah, Bang kenapa Bang kok melamun, digituin sama Susi. Nah si Yanto jawab, baru dapat surat dari ibu dari desa. Lo kok dapat surat malah bingung melamun, bukannya senang. Gini loh Sus, abang disuruh pulang ke desa. Lah ada masalah apa Bang? Ada yang sakit di desa keluarga. Ya udah Bang, pulang aja nggak apa-apa. Tapi abang nggak punya duit buat ongkos ke sana. Lu apa tabungan kita kurang Bang? Kata si Susi gitu. Tabungan kita sih cukup hanya untuk 1 orang. Ya udah kalau tabungan kita cukup buat 1 orang, abang aja pulang. Susi di sini aja nggak apa-apa kok. Yang penting abang baik-baik aja di sana dalam perjalanan sampai sana. Salam saya ke ibu abang ya. Yang benar Sus, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bang. Nah si Yanto agak lega mendengar si Susi menjawab seperti itu. Tapi jangan salah, si Susi ini pintar dalam bermain otak. Si Susi nggak begitu percayalah dengan kata-kata si Yanto. Akhirnya si Susi langsung mengambil surat itu dan membawanya ke manajer perusahaan si Yanto ini, menanyakan ke manajernya, Pak ini surat bacanya apa ya Pak? Nah si manajernya bilang, loh kamu kan bisa bacalah. Digituin sama manajernya. Saya bisa baca Pak, tapi artinya saya nggak tahu, ini kan bahasa Jawa, saya kurang paham. Oh gitu, ya udah saya bacakan. Nah manajernya itu juga pura-pura nggak tahu dan membuat alasan dalam tulisannya ini loh Sus, ibunya Yanto mengirim surat karena ada yang sakit.
Yanto disuruh pulang. Oh gitu ya Pak. Iya bener Sus, terima kasih ya Pak. Akhirnya Susi pulang, tapi Susi nggak percaya gitu aja. Sebelum Susi pulang ke baraknya, Susi menanyakan surat itu ke temannya si Yanto, teman kerjanya Yanto itu juga orang Jawa kan, tapi nggak tau lah sih yang mana temannya Yanto, kan banyak. Bang mau nanya nih Bang, ini surat Yanto dari ibunya artinya apa ya Bang, saya nggak tahu Bang. Oh mana Sus, dibacalah sama si temannya Yanto ini, ternyata beda. Oh ini Sus, Yanto disuruh pulang buat nikah lagi. Oh Susi langsung kurang ajar nih, suamiku kok berbohong sama aku seperti itu. Tapi Susi nggak memperlihatkan kemarahannya ke Yanto pas denger kata-kata asli dari surat itu. Akhirnya Susi pulang ke barak, bertemu dengan si Yanto. Pokoknya kayak biasa aja lah, kayak bener-bener pinter si Susi untuk bermain watak lah ya. Akhirnya Susi langsung, Bang kapan mau pulangnya? Mungkin besok Sus. Akhirnya sebelum si Yanto pulang, Susi langsung bercintalah seharian itu di rumah, puas-puasin, tangteng bawa gitulah ya. Akhirnya besokan harinya si Yanto pulang, izin Sus aku pulang dulu ya, doain aku semoga selamat sampai tujuan. Iya Bang, hati-hati ya Bang, salamku pada ibu. Oh iya Sus. Selama di perjalanan si Yanto sampailah di terminal Surabaya ya, Surabaya Pak Jogja ya. Di terminal itu dia tebelet kencing lah ya, tebelet pipis. Akhirnya dia ke toilet. Setelah dia membuka celana, dia kaget bukan kepalang. Loh, kelaminku mana gitu.